Kenapa timernya itu cepat rusak? Kita sekarang beberkan di sini rahasia bagaimana caranya biar mesin cuci di rumah kita itu awet seumur hidup. Oke, sekarang kita beberkan caranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan CEO Teknisi Kampung. Semoga bermanfaat bagi orang banyak dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan CEO Teknisi Kampung. Kali ini kita dapat panggilan ke daerah Karanganyar ini, masuk ke Kendit, dapat panggilan servis mesin cuci. Ini mereknya Toshiba. Kata yang punya mesin cuci ini, bagian pencucinya itu tidak bisa berputar. Bagian pencuci tidak bisa berputar, spinnya dia normal. Oke, apa yang harus kita lakukan? Kita cek satu persatu apakah kerusakan yang terjadi pada mesin cuci 2 tabung mereknya ini Toshiba. Oke, sekarang kita beberkan di sini rahasianya yang harus kita cek. Yang pertama adalah cek bagian perkabelannya dulu. Barangkali CCT masuk ke sana, jadi perkabelan itu sudah dipotong-potong. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kita cek bagian kapasitornya. Nah, jika semuanya spin atau bosnya itu tidak berputar, cek bagian kapasitornya. Kemungkinan besar kapasitor itu mati atau lemah. Jika lemah, untuk perputaran pencucinya itu harus kita bantu dengan tangan, baru dia itu berputar. Nah, itu bertanda kapasitornya itu lemah. Kalau mati, tidak akan berjalan. Pulsatornya itu tidak akan berjalan, tidak akan berputar. Oke, itu yang kedua. Terus yang ketiga, kita cek bagian timernya. Karena timer itu menyambungkan antara arus PLN ke bagian timer dan ke kapasitornya. Itu harus kita cek juga. Terus yang terakhir, yang paling fatal adalah kerusakan di bagian dinamonya. Itu yang paling fatal. Oke, sekarang kita cek sama-sama apakah kerusakan yang terjadi pada mesin cuci 2 tabung mereknya ini Toshiba. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Yang dari dinamo kita cari. Nah, ini yang ke bagian dinamo warnanya apa ini? Biru muda, oranye, sama kuning. Itu yang ke bagian dinamo. Nah, gimana caranya untuk mencari kabel yang ke bagian setrum dan yang ke bagian kapasitor yang mana? Nah, kita cek kapasitornya. Ini kapasitornya. Nah, warna yang sama dengan dinamonya itu kuning sama oranye. Ini yang ke kapasitor, ini yang ke dinamonya. Nah, ini sudah bertanda kalau yang ke kapasitor itu yang warna oranye sama kuning. Dan yang ke setrum langsung ini warnanya biru muda. Oke. Nah, gimana caranya untuk mengetahui apakah si kapasitor sama dinamo itu normal? Kita jumper langsung atau kita sambungkan langsung ke bagian listrik PLN-nya. Kalau tidak ada jepit buaya seperti ini, ya, kabel bekas pun tidak apa-apa. Kita kupas lalu kita sambungkan yang ini yang ke setrum langsung, berarti karena ini yang ke kapasitor. Dua ini. Berarti yang biru muda ini langsung ke listrik PLN. Nah,
Jadi kayak gini, disambungkan langsung yang biru muda itu ke listrik PLN, sedangkan yang ke kapasitor, ini kapasitor yang oranye sama yang kuning, ini kita sambungkan juga satu persatu. Kita potong seperti ini, kita sambungkan satu persatu. Karena ini untuk putar kanan dan putar kiri. Oke, sekarang kita sambungkan ke yang kuning dulu. Lalu kita colokkan ke listrik PLN. Oke, sekarang coba kita colokkan ke listrik PLN. Jangan sampai tersambung antara satu dengan satunya ya, biar tidak korslet. Kita colokkan. Ternyata dinamonya dia hidup. Kita sambungkan ke tadi ke yang kuning, sekarang kita sambungkan ke yang warna oranye. Oke, berarti dinamo sama kapasitor ini aman. Apakah kerusakannya? Itu kerusakannya terjadi pada bagian timernya. Oke, sekarang kita jelaskan kenapa timernya itu cepat rusak. Kita sekarang beberkan di sini rahasia bagaimana caranya biar mesin cuci di rumah kita itu awet seumur hidup. Oke, sekarang kita beberkan caranya. Yang pertama, timer, jika kerusakan pada timer, biasanya kalau kita nyuci di rumah itu seandainya belum berhenti sendiri, itu dimatikan. Sama yang punya itu dimatikan sebelum dia itu berhenti sendiri. Nah, itu yang pertama. Kenapa? Karena timer mesin cuci itu hanya mengandalkan pegas saja. Jika pegasnya itu dipaksa untuk berhenti sendiri, diberhentikan sama yang punya, maka kerusakannya itu bisa kena bagian timernya. Dikarenakan kumparannya di dalam itu belum berhenti sendiri, dia sudah dimatikan. Yang kedua, kalau nyuci, dia biasanya itu di-fullkan. Mulai dari off sampai timernya tuh full. Itu biasanya di-fullkan. Itu sebenarnya tidak bisa. Dan tidak usah kita fullkan. Kita putar aja seperempat, ya, putar seperempat, habis itu mati sendiri, biarkan dia tuh mati sendiri, jangan dimatikan, biarkan dia mati sendiri. Setelah itu diamkan 15 menit sampai 10 menit, biarkan dia direndam. Nanti setelah 15 menit atau 10 menit kita hidupkan lagi seperempat. Oke, begitu caranya, biar pencucian itu sempurna dan hasilnya itu bersih. Nah, ini juga bisa mengirit listrik di rumah Anda dan untuk menjaga keawetan bagian-bagian mesin cucinya itu. Oke, sekarang kita ganti saja bagian timernya, karena ini bagian timernya yang rusak. Tadi pas kita coba manual itu berputar, bagian bosnya ini berputar, berarti bagian timernya ini yang bermasalah. Oke, sekarang kita ganti saja timernya dengan yang baru. Oke, kita buka bosnya sebelah sini, ada 3, belakang. Jangan lupa bagian ini juga biar dapat kita buka atasnya. Klep pembuangan usahakan kita buka juga. Buka cover bagian atas.
HP lalu. HP mulai gitu. Betul. Kapan bulan ini buka langsung kasih buka dong, nyaman saja. Iya. Nemu apa aja selalu baik kabel lebih HP. Oke. Iya. Ini dia penampakan dari timernya. Dia itu 6 kabel ya. Dia itu 6 kabel, dan di sini nih banyak sekali semutnya di dalam itu. Oke, sekarang kita ganti saja. Kita ikuti karena ini sudah pegasnya sudah tidak bisa ya. Dia tidak bisa berhenti sendiri, belum selesai dia sudah mati. Diketok kayak gini baru dia jalan lagi. Karena ini sudah tidak bisa kita pakai lagi karena pegasnya di dalam itu sudah lemah. Oke, kita ganti aja dengan yang baru. Kita tinggal ikutin saja dari sini ya. Dari sini kita ikutin saja yang warna ini, yang dua ini ke Sitrum PLN. Yang dua itu. Oke, yang di sini warnanya abu-abu sama coklat. Yang ini coklat sama biru. Oke, tinggal kita sambungkan saja. Ini ke coklat sama coklat. Oke, nah, yang kedua ini biru. Nah, jadi kita sambungkan ke yang biru juga. Kita isolasi dulu biar aman. Satunya juga kita isolasi biar aman. Sudah kita isolasi dengan aman. Terus kita cari yang kabel 4 yang berdekatan. Kita sambungkan. Yang pertama, kalau dia seperti ini, yang pertama ini kuning, kita sambungkan ke yang bagian urin. Nah, kayak gini. Terus habis urin kuning. Nah, kalau ini terbolak-balik tidak masalah ya. Karena yang urin sama yang kuning tadi itu putar kanan sama putar kiri. Oke, kita isolasi dulu.
Oke, setelah selesai orange sama kuning, kita sambungkan yang terakhir, yang bagian kedua, apa ini, ungu sama biru muda. Ungu sama biru muda. Oke, ungu, ini yang ungu kita sambungkan ke coklat, dan terakhir adalah biru muda, kita sambungkan juga. Lalu kita isolasi. Ini sangat mudah sekali dan sangat gampang sekali, bisa dikerjakan oleh mama atau oleh orang awam pun ini bisa dikerjakan. Kalau sudah semua, ya kita sambungkan semua, kita buat dulu. Kalau kita langsung, kita isolasi dulu, biar rapi bagaimana. Setelah ini nanti kita coba putar. Oke, sudah bisa berputar kembali ya. Itu sudah bisa putar kanan, putar kiri. Bagian spinnya juga sudah bisa. Oke, mudah-mudahan unit ini kembali normal dan awet lagi. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari tim servis kami. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan tetap amanah. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Terima kasih.